Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah sekolah minggu online Anglika St. Peter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ya Tuhan, haleluya, amin. Jadi sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang pertama, Matahari Bersinar.
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak sangat senang bertemu kalian pagi ini. Kakak yakin adik-adik pasti gembira dan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum ke firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, coba perhatikan kata-kata berikut. Ada kata-kata yang baik dan juga ada kata-kata yang buruk. Cerita Alkitab hari ini, kita akan belajar tentang kata-kata yang baik dan juga yang buruk. Ceritanya berjudul Balak dan Bileam. Adik-adik bisa membacanya dalam Bilangan 22-24. Nah adik-adik, ini adalah gambar Raja Balak. Ia adalah seorang raja bangsa Moab. Saat ini Raja Balak sedang takut sebab ia melihat bangsa Israel yang sedang berkemah dekat kerajaannya. Ia telah mendengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada satu bangsa pun yang menang melawan bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Raja Balak takut. Ia tidak ingin bangsa Moab kalah melawan bangsa Israel. Lalu, Raja Balak pun teringat pada Bileam. Bileam adalah seorang dari kota Petor dekat sungai Efrat. Ia diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, mengutuki adalah mengucapkan kata-kata kasar dan jelek atau buruk pada bangsa Israel agar bangsa Israel celaka. Agar Bileam melakukan hal itu, Raja Balak telah membawa uang yang banyak agar Bileam mau memenuhi keinginannya. Adik-adik yang baik, sebelum Bileam mengucapkan kata-kata yang buruk pada bangsa Israel, Bileam memohon petunjuk pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada Bileam agar ia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk pada bangsa Israel. Sebab bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Itu berarti bahwa Bileam tidak bisa melawan Tuhan. Raja Balak tidak menyerah. Ia kembali mengutus utusannya dan meminta agar Bileam mengucapkan kata-kata yang buruk pada bangsa Israel. Kali ini Raja Balak membawa uang lebih banyak lagi. Raja Balak memohon dengan sangat agar Bileam menuruti keinginannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bileam? Ia datang kepada Tuhan dan memohon petunjuk Tuhan. Lalu jawaban Tuhan tetap sama. Bileam dilarang pergi mengutuki bangsa Israel, sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi mengikuti utusan Raja Balak, dengan catatan Bileam harus memberkati bangsa Israel. Pada saat perjalanan, keledai Bileam berhenti. Ia tidak mau jalan. Karena kesal, akhirnya Bileam memukul keledai itu dengan tongkat. Ternyata keledai itu melihat malaikat Tuhan di hadapannya. Malaikat Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Keledai berkata kepada Bileam, mengapa ia dipukul? Padahal selama ini keledai itu sudah setia kepadanya. Akhirnya malaikat Tuhan membuat Bileam bisa melihatnya. Malaikat berkata kepada Bileam supaya ia memberkati bangsa Israel. Adik-adik yang baik, apakah Bileam mengikuti perintah Tuhan? Ya, Bileam tetap mengikuti perintah Tuhan karena Roh Allah ada di dalam Bileam. Bileam tidak mengucapkan kata-kata yang buruk pada bangsa Israel. Malah sebaliknya, Bileam memberkati bangsa Israel. Ini adalah sajak atau puisi yang diucapkan Bileam kepada bangsa Israel. Adik-adik yang baik, seperti Bileam yang dituntun oleh Roh Allah sehingga mengucapkan kata-kata yang baik pada bangsa Israel, demikian juga dalam hidup kita dituntun oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik dan bukan kata-kata yang buruk. Sebab kata-kata yang baik berasal dari Tuhan, sedangkan kata-kata yang jelek berasal dari si jahat. Yuk adik-adik, kita berusaha mengucapkan kata-kata yang baik
sebab kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami setiap anak-anak-Mu untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada semua orang. Berkati setiap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan